Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur monggo kula lan panjenengan sami sahabat-sahabat semua aturaken kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kekuatan sehingga bisa menghatamkan insyaallah hari ini kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Semoga saja sholawat dan salam tetap menjadi kebiasaan kita sehingga menjadi wasilah kita nanti untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang berbahagia, terutama di sini yang saya hormati, yang kita semua hormati, Ibu Sahabat Arlina Fitroh, dari Ketua Pimpinan Anak Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Margoyoso dan semua ketua ranting se-Kecamatan Margoyoso serta tentu saja sahabat-sahabat pengurus ya dari PAC Fatayat NU Margoyoso. Hari ini kita sampai pada suatu pembahasan yang sangat penting ya. Yakni kita lanjut pada pembahasan yang terakhir pada halaman 92 dari kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi kita sudah menghatam khatmil Quran juga dan ini dilanjut dengan hataman kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelumnya mari kita membaca Fatihah dulu sebagai pembuka dan sebagai penghormatan kita untuk tentu saja khususon kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para muassis, masyayikh, Nahdlatul Ulama dan juga kepada muallif kitab ini. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus hadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya asyhadu was-salihin ila sultanil awliya syaqatul jilani khususan ila wali summa khususan ila Syekh Mutamakkin Ganjil khususan ila Syekh ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا ومشايخنا خصوصا إلى واحد هاشم وخصوصا إلى وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب المعصوم وخصوصا إلى مؤسس العلماء مؤسس فتيات العلماء وأزواجهم وذريتهم ومشايخهم وتلاميذهم وأصولهم وفروعهم ومن أحب إليهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalihi bayanu tawassul bil anbiya'i wal awliya'i was sholihin likathrati sa'ilina anhu ziyadatan minal faqir qala bima fatahallahu ala qalbihi. Jadi pembahasan yang terakhir ini disertakan begitu ya
sebagai jawaban dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan mengenai tawasul itu sendiri. Bayan mutawassuli, jadi penjelasan mengenai tawasul. I'lam anna tawassula bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya'i wal awliya'i wa ahli sholihi wa ahli sholahi jaizun. Jadi harap kita semua mengetahui bahwasannya tawasul baik kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maupun kepada yang lainnya, termasuk yang lainnya di sini adalah tawasul kepada para nabi, tawasul kepada para wali, tawasul kepada orang-orang baik yang kita yakini kebaikannya, itu hukumnya adalah jaizun, yakni diperbolehkan. Bal mandubun, bahkan disunnahkan. Wa huwa bima'na ad-du'a was-su'al minallahi ta'ala bijahihim ladaihi. Jadi tawasul di sini dimaknai sebagai doa sekaligus permintaan atau permohonan kepada Allah dengan perantara, begitu ya, derajat-derajat kebaikan orang-orang tadi, yakni beliau Kanjeng Nabi Muhammad, para nabi, para aulia dan sebagainya, derajat mereka semua di sisi Allah. Wa tawajjuhi ilaihi bihurmatihim indahu. Serta kita tawasul itu ya, karena meyakini kedekatan mereka semua dengan kehormatan atau kemuliaan yang mereka miliki. Kedekatan kepada siapa? Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawasul itu intinya adalah berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perantara orang-orang yang kita yakini kebaikannya, orang-orang yang kita yakini memiliki kedekatan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dari banding diri kita, serta orang-orang yang kita yakini bahwa Allah memiliki lebih kecintaan kepada mereka. Nah, ini sebetulnya adalah sesuatu yang luar biasa. Karena artinya bagi kita orang-orang NU, ya, orang-orang para nahdliyin ini, tawasul itu ada beberapa hal yang terkandung hikmah di dalamnya. Yang pertama adalah tentu saja keyakinan kita bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan hanya bisa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan melalui keyakinan yang pertama itu, kita sebagai makhluk ini memiliki semestinya begitu ya, memiliki rasa tawadhu, bahwasanya awake dhewe iki opo leh. Nah, dari rasa tawadhu itu maka kita merasa membutuhkan ya, melakukan tawasul atau meminta kepada Allah melalui perantara yang kita yakini perantaranya itu lebih baik, lebih dekat dan lebih dicintai oleh Allah dibanding diri kita. Jadi dengan mengagungkan Allah sekaligus dengan menumbuhkan rasa tawadhu. Nah, ini menurut saya adalah bagian penting dari akhlak makhluk kepada Tuhannya. Akhlak makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akhlak itu tidak hanya menyangkut sesama manusia, jadi tidak hanya bersifat horizontal, tetapi akhlak itu juga terkait dengan makhluk kepada Khalik. Bersifat vertikal. Nah, tawasul ini bisa dimaknai kaitannya dengan tawaduan ya seorang makhluk kepada Khaliknya. Kama qala Syekhuna Abdullah Zainiz Zimawi ghafarallahu lahu wa rahimahu. Sebagaimana yang didawuhkan oleh guru kita yakni Abdullah Zaini Az-Zimawi ya, yang beliau juga berkata begitu. Syekhuna ini dawuh seperti ini, waqalal allamatu subki, bahwasanya as-subki itu juga sudah pernah dawuh, jadi kemudian merujuk lagi. Wa nafa'ana bi'ulumihi, rahimahullahu wa nafa'ana bi'ulumihi. Apa dawuhnya as-subki? Yahsunu tawassulu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbih.
perbaikilah atau bagusilah gitu ya, perbaikilah, indahkanlah tawasulmu kepada Nabi ya, melalui Nabi ya. Jadi permohonanmu kepada Allah melalui tawasul kepada Nabi. Perindahlah bagusilah ya. Perbaikilah atau baguskanlah, bukan bagusilah. Baguskanlah ya, doamu kepada Allah melalui tawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa jawazu dzalika wa husnuhu minal umuril ma'lumati likulli dzi dinin al ma'rufati min fi'lil anbiya'i wal mursalin. Dengan begitu maka perbaikilah juga persoalan-persoalan yang sudah diketahui dari setiap persoalan-persoalan agama yang telah diketahui dari akhlak atau dari perbuatan para nabi, para rasul, wasiris salafin dan tindak lampahnya para salafus sholihin, yakni para orang-orang terdahulu yang baik-baik, wal ulama'i wal awami minal muslimin. Nah, ini termasuk tawasul itu adalah sesuatu yang sudah diketahui, ya, yang sudah dilakukan oleh para nabi, para rasul, para salafus sholihin, ulama dan para awam dari kaum muslimin. Loh, mosok nabi ku juga melakukan tawasul. Nah, nanti di sini akan dijelaskan bahwa bukan hanya orang biasa saja yang merasa dirinya harus tawaduk dan kemudian berdoa pun kemudian bertawasul, para nabi pun juga melakukan demikian. Walam yungkirhu ahadun minas salafi wal khalafi min ahlil adyan, dan tidak ada yang memungkiri dari seorang pun ya, dari para ulama salaf maupun ulama kekinian begitu, ahli agama begitu ya. Min ahlil agama itu berarti adyan ini berarti apa? Para ulama. Wala sami'a bihi fi zamanin minal azmani illa ibn Taimiyah. Dan tidak pernah terdengar seseorang yang mengingkari terhadap tawasul pada zaman ini kecuali Ibnu Taimiyah. Wa innahu angkarahu wa inkaruhu litawassuli qaulun lam yaqulhu alimun qablahu. Ibnu Taimiyah dalam hal ini termasuk salah satu ulama yang mengingkari kebenaran tawasul, dan ingkarnya Ibnu Taimiyah terhadap tawasul ini merupakan pendapat ya, yang tidak diungkapkan oleh para alim sebelumnya. Waqad allafa katsirun min ajillai ulamai ahli sunnah wal jamaah. Dan para ulama ahli sunnah wal jamaah itu sesungguhnya sudah menulis apa? Fi jawazi dzalika kutuban mustaqillatan wa basatu fiha adillah. Jadi para ulama Nahdlatul Ulama, para ahlu sunnah wal jamaah itu sudah menuliskan ya, kitab-kitab yang di dalam kitab tersebut mustaqillatan, menyajikan, wa basatu fiha, dan menjelaskan di dalam kitab tersebut mengenai dalil-dalil terkait dengan tawasul. Wa nahnu ma'asyira ahli sunnah, dan kita wahai para kaum ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini awak dewe langsung dinghentikan ini nggih. La na'taqidu ta'tiran wala khalqan wala ijadan wala i'daman. Bahwasanya tidak tidak meyakini, tidak kita semua tidak meyakini bahwasanya kita tidak meyakini adanya pengaruh, wala khalqan, dan adanya penciptaan, wala ijadan, dan adanya keberwujudan begitu ya, wala i'daman, dan tidak ada sesuatu yang ketiadaan itu, wala naf'an, dan tidak ada sesuatu yang manfaati, wala dharon, dan yang membahayakan sesuatu,
kecuali illa lillahi wahdahu la syarikalah. Jadi kita para nahdiyin itu meyakini tidak ada sesuatu yang bisa membahayakan sesuatu yang lainnya, yang bisa memberikan manfaat, yang bisa mewujudkan keberadaan, yang bisa meniadakan dari sesuatu yang asalnya ada, illa lillahi wahdahu la syarikalah. Wala na'taqidu, dan kita juga tidak meyakini ta'tsiran, adanya suatu pengaruh, wala naf'an wala dharran lin nabi sallallahu alaihi wasallam wala li ghairihi minal ahya'i wal amwat. Bahkan kita juga tidak meyakini bahwasanya para nabi dan kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya itu bisa memberikan keputusan mengenai pengaruh itu, gitu ya. Jadi karena semuanya itu sesungguhnya Allah, begitu. Adanya kanjeng Nabi sebagai Nabi, adanya kanjeng Nabi sebagai Habibullah, adanya kanjeng Nabi sebagai yang akan memberikan kita syafaat di yaumil akhir, itu semua tidak ada lain karena kehendak Allah. Jadi labet semuanya ini itu sesungguhnya adalah tidak ada yang bisa kecuali karena kehendak Allah. Fala farqa fit tawassuli bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa minal anbiya'i wal mursalin shalawatullahi wasallamuhu alaihim ajma'in. Maka dari itu sesungguhnya tidak ada bedanya bertawasul dalam hal ngelabeti ini kalau tanpa itu adalah kehendak Allah, baik tawasulnya itu kepada Nabi ataupun kepada yang lainnya. Karena sesungguhnya semua tawasul itu tujuannya adalah kepada Allah. Nah, ini perlu untuk menjadi keyakinan bersama. Karena apa yang ditulis ini tadi merupakan i'tiqad atau bentuk keimanan kita, ketauhidan kita bahwasanya tiada sesuatu yang bisa menggerakkan, tiada sesuatu yang bisa ngelabeti, tiada sesuatu yang membahayakan atau bisa membahayakan sesuatu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam konteks ini sesungguhnya bertawasul kepada siapapun itu sama. Karena intinya adalah tawasul itu permohonannya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti Nabi itu tidak lebih unggul dari kita, bukan. Ini kalimat ini bukan untuk itu, tapi kalimat ini untuk memberikan penegasan posisi tawasul dan permohonan itu sebetulnya ditujukan kepada siapa, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala farqa baina kaunihim ahya'an wa amtan. Dan juga tidak ada bedanya tawasul itu dilakukan kepada para nabi tersebut dan juga kepada yang lainnya, baik beliau-beliau itu masih hidup apapun sudah wafat. Li'annahum la yakhluquna syai'an. Karena sesungguhnya mereka semua itu tidak menciptakan sesuatu, walaisa lahum ta'tsirun fi syai'in. Dan sesungguhnya semuanya itu tidak bisa ngelabeti atau mempengaruhi terhadap sesuatu. Wa innama yutabbarraku bihim likaunihim ahibba Allah ta'ala. Karena sesungguhnya tabarruk memohon berkah kepada para aulia, kepada para nabi itu pada masa mereka itu hidup karena sesungguhnya itu karena keberadaan mereka itu adalah sebagai kekasih Allah. Wa amal khalqu wal ijadu wal i'damu wan naf'u wad daru fa innahu lillahi wahdahu la syarikalah. Karena sesungguhnya al khalqu penciptaan, kemudian kekuatan mewujudkan, kekuatan untuk meniadakan, kekuatan untuk memberikan manfaat, kekuatan untuk membahayakan, itu semua adalah milik Allah wahdahu la syarikalah. Wallahu khaliqu kulli syai'in, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu. Al mu'assiru wal mujidu haqiqatan wallahu ta'ala.
bahwa sesungguhnya yang mampu memberikan pengaruh dan mewujudkan sesuatu itu pada hakikatnya hanyalah Allah. Fabidzalika zabata anna tawassula bil anbiya'i wal auliya'i amrun mustahabbun. Oleh karena itu, kukuhkanlah di dalam hati kita bahwa sesungguhnya tawasul kepada para nabi dan aulia itu adalah sesuatu yang diperintahkan, ya, amrun mustahabbun, dan sekaligus kemudian disunnahkan. La sabila li ingkarihi, dan tidak ada jalan untuk mengingkari pernyataan tersebut, li annal mad'uwa wal mas'ula huwallahu ta'ala, karena sesungguhnya yang dimintakan doa, ya, yang dimintai doa dan juga dimintai dimintai mas'ula, yang kemudian dimintai juga segala sesuatu yang kita mintai dan kita tujukan doanya itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala fi'la wala tasarrufa lil mutawassali bihi wa innama huwa isti'tafun wa du'aun minallahi. Nah, karena sesungguhnya memang dalam hal ini tidak ada la fi'la, tidak ada pekerjaan dan tidak ada tindakan, ya, yang kita mintakan perantaranya, ya, kecuali itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya tawassul itu merupakan salah satu bentuk upaya kita untuk meminta kasih sayang dari Allah, wa du'aun minallah, serta berdoa kepada Allah, wa tawajjuhun ilaihi, serta upaya kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bimangzilati wa barakati dzalika, bimangzilati wa barakati dzalikal abdi al-muqarrabi. Jadi itu adalah upaya kita untuk meminta welas kasih Gusti Allah, ya, kemudian berdoa kepada Allah melalui, ya, tempat-tempat atau melalui orang-orang yang kita yakini sebagai abdun muqarribun, ya. Atau kaulane Gusti Allah yang lebih dekat kepada Allah dibanding diri kita. Alladzi huwa min ahbabihi wa auliyaihi. Nah, siapa itu abdun muqarrib? Yakni mereka-mereka kekasih Allah, ya, para waliullah, para kekasih Allah. Walaisa dzalika min ibadati ghairihi fi syai'in. Namun dalam hal ini kita menyadari betul bahwasanya tidak ada sesuatu, ya, yang layak untuk kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma alam anna tawassula bin Nabi sallallahu alaihi wasallam jaizun fi kulli halin qabla khalqihi. Kemudian perlu juga diketahui bahwasanya tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperbolehkan dalam setiap keadaan, bahkan qabla khalqihi, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da khalqihi, dan setelah Kanjeng Nabi Muhammad itu diciptakan. Fi muddati hayatihi, pada masa beliau masih sugeng, masih hidup, fi dunya, di dunia ini, wa ba'da mautihi fi muddatil barzahi, dan juga setelah beliau wafat, ya, ketika kemudian beliau berada di alam barzakh. Wa ba'dal ba'ti, bahkan bisa menjadi wasilah kita untuk meminta syafaat nanti pada masa kebangkitan, pada hari kebangkitan, fi arasatil qiyamati, yakni nanti pada hari kiamat, wal jannati, dan di surga nanti, wa huwa ala salasati anwa'in. Oleh karena itu, ya, dalam hal ini, ya, buku ini atau kitab ini menjelaskan paling tidak agar kita tidak terjebak tawasul itu salah niat atau tawasul iki salah dalam meletakkan hati kita, maka di sini ada ada petunjuk, ya, bahwasanya tawasul itu akan sesuai dengan niat kita, dengan tujuan kita, apabila tawasul itu masih dalam kerangka satu anwa. Ada 3 jenis tawasul yang ini diharapkan itu akan menjadi rambu-rambu agar kita tidak salah niat
atau salah meletakkan atau menata hati pada saat melakukan tawassul. Yang pertama yakni an-naul awal ayyatawassala bihi bima'na anna talibal hajati yas'alullaha ta'ala bijahihi au bibarakatihi. Yang pertama adalah apabila seseorang itu melakukan tawasul dengan makna tawasulnya itu untuk mencari atau memenuhi hajat kita dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara bijahihi ya, dengan apa derajat ya. Derajat para anbiya, derajat orang-orang yang kita mintai tawasul au bibarokatihi atau dengan bertawasul meminta barokah kepada orang-orang mulia tersebut, maka fayajuzu dzalika. Maka yang demikian ini diperbolehkan fil ahwali di dalam keadaan as-salasati. Nah, apabila kita memiliki hajat, kemudian kita meminta kepada Allah dengan bertawasul kepada seseorang yang kita anggap mulia, kita tawasul dengan derajat keimanannya mungkin, dengan derajat ubudiyahnya mungkin ya, atau derajat karena kedermawanannya begitu. Nah, itu kalau yang pertama ini, maka nanti ada 3 kategori lagi begitu. Yang pertama adalah waqad khabarun sahihun. Maka dalam hal ini telah datang ya suatu hadis sahih yang menjelaskan yakni ammal halatul ula qabla khalqihi fayadullu lidzalika ma tabayyana lana sihhatuhu wa huwa ma warahul hakim. Yang pertama adalah tawasul sebelum, ini contohnya ya, tawasul sebelum diciptakannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana tawasul tersebut ditunjukkan ya dengan melalui penjelasan, yang penjelasan ini ada di dalam sebuah hadis sahih, yang hadis ini wahuwa ma rawahul hakim, yang diriwayatkan oleh sahabat Hakim Abu Abdillahi fil Mustadraki, di dalam kitab Al-Mustadrak, min hadithi, dari hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab dawuh qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma iqtarafa adamul khoti'ah, pada saat ya peristiwa Kanjeng Nabi Adam alaihi salam melakukan sebuah kesalahan, maka beliau ini Kanjeng Nabi Adam matur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Wahai Allah, ya Rabbi, wahai Gustiku, kula nyuwun tenggene panjenengan bihaqqi Muhammadin, dengan wasilah ya, dengan wasilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan barangkali dengan demikian itu lamma ghafarta, siapa tahu panjenengan mau ngapuraku guru. Faqala Allahu, kemudian Allah dawuh, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan. Loh, sampean kok ngerti Muhammad. Padahal pada saat itu Kanjeng Nabi Adam itu kan baru pertama, manusia pertama. Artinya Kanjeng Nabi Muhammad belum diciptakan. Tapi kenapa kemudian dalam hadis ini menunjukkan Kanjeng Nabi Adam itu sudah tawasul ya, untuk mendapatkan untuk mendapatkan ghafarolahu tadi ya, pengampunan dari Allah dengan menggunakan nama Sayyidina Muhammad atau wasilah kepada Sayyidina Muhammad. Kemudian di sini faqala Allahu ya Adam wa kaifa arafta Muhammadan walam ahluqhu, padahal aku belum menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian Kanjeng Nabi Adam dawuh lagi atau matur lagi, ya Rabbi li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya min ruhina rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah
wahai Tuhanku, li'annaka, karena ketika panjenengan menciptakan saya ya, dengan kekuasaanmu ya Allah, kemudian meniupkan ruh kepadaku ya, via min rohika, kemudian rofa'tu roksi, saya mengangkat kepala saya. Kemudian di situ saya melihat di atas arsy sebuah tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka pada saat itulah wa'araftu, lalu saya paham, annaka lam tudhif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Tidak mungkin engkau menuliskan ya, menggabungkan sebuah nama dengan nama agungmu ya, kecuali kemudian engkau betul-betul mencintai makhluk tersebut, mencintai nama tersebut. Faqalallahu, kemudian Allah dawuh, sodaqta ya Adam, engkau benar Adam, innahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad ikula ahabbul khalqi ilayya. Bahwa yakti la ahabbu itu ya, yakti luweh ya. Saya cintainya makhluk ya. Makhluk yang paling saya cintai itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In sa'altuni ya. In sa'altuni bihaqqihi, apabila kamu meminta kepadaku dengan menggunakan wasilah bihaqqihi, dengan perantara Muhammad, faqad ghafartuka, maka aku mengampuni engkau. Walau la Muhammadun ma khalaqtuka, walaupun Kanjeng Nabi Muhammad itu belum diciptakan. Qala al-hakim, kemudian hakim di sini dawuh, hadza, hadis yang baru saja kita baca itu adalah hadisun sahihul isnadi, yakni hadis yang sahih sanadnya. Wa dzakarahu at-Tabarani, dan kemudian at-Tabarani itu menjelaskan juga, nutur, wa zada fihi, kemudian menambahkan. Nah, hadisnya itu kalau menurut at-Tabari ini ada tambahannya. Tambahannya apa? Wa huwa utawi nabi iku akhirul anbiya'i min dzurriyyatika, yakni akhirnya para nabi yang diutus oleh Allah dari apa? Dari Bani Adam. Min dzurriyyatika, berarti dari keluarganya Adam. Nah, termasuk kita ini adalah dzurriyyati Adam. Jadi panjenengan semua itu keturunan nabi. Nabi sinten? Nabi Adam. Alhamdulillah. Dadi mboten usah insecure nggih, niki kudune malah napa? Bangga. Tapi bangga untuk apa? Kersane bangga isin lek mboten nglampahi ibadah. Karena kita adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Wal halatu tsaniyatu, ya. Kemudian yang kedua dari persoalan yang pertama tadi, at-tawassulu bihi bidzalikan naw' ba'da khalqihi fi muddati hayatihi, yakni tawassul yang menjadi bagian ya, yang dilakukan begitu ya, setelah diciptanya Kanjeng Nabi Muhammad fi muddati hayatihi, yakni pada masa hidupnya. Fayadullu lidzalika, dari situ kemudian ditunjukkan dengan dalil ma rawahu, yakni hadis yang diriwayatkan. Siapa itu yang meriwayatkan? At-Tirmidzi ya, wa Ibnu Majah wal Bukhari wal Hakim wa Ahmad an Utsman bin Hanif anna rajulan dharirul basari, yakni pada suatu hari datanglah seorang laki-laki yang buta matanya, yang tunanetra begitu ya. Dia datang ya, soan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian lelaki ini matur kepada Nabi, Allah, doakanlah kami ya, minta doa kepada Allah. Ayu afiyani, agar Allah itu menyembuhkan ya, menyembuhkan penyakitnya tadi, yakni penyakit buta. Qala, kemudian Nabi dawuh, in syi'ta da'auta wa in syi'ta sabarta. Kalau engkau berkehendak, berdoalah kepada Allah. Kalau kamu juga berkehendak, maka kamu juga harus sabar. Jadi ndonga yo sabar. Bahwa maka yang demikian itu, berdoa dan bersabar, itu khairun laka. Itu akan lebih baik untukmu. Kalau kemudian Nabi dawuh,
Fad'auhu. Qala mongko dawuh sapa Nabi, fad'auhu, maka berdoalah kepada Allah. Qala, dawuh lagi apa namanya? Qala mongko dawuh sapa At-Tirmidzi tadi, penjelasannya ini. Fa'amarahu, kemudian apa namanya? Nabi menyuruh kepada laki-laki tadi ayatawaddoa, untuk berwudu. Fayuhsinu wudu'ahu. Kemudian laki-laki tadi ya, di sini At-Tirmidzi itu menambahkan setelah Kanjeng Nabi dawuh tadi in syi'ta sobarta bahwa khairul laka, kemudian apa namanya? Nabi dawuh setelah itu apa, ambillah wudu. Lalu karena disuruh wudu tadi, laki-laki tadi oleh wudu iku tenanan ya. Ini Pak yuhsinu wudu'ahu. Sing biasane wudune kur epek gitu ya. Iki wudune tenanan. Wa yad'u bihadza du'ai, kemudian berdoa. Laki-laki itu berdoa dengan doa ini, Allahumma inni as'aluka, wahai Allah, inni as'aluka, sesungguhnya saya memohon kepadamu ya Allah, meminta kepadamu ya Allah, wa atawajjahu, dan menghadap ilaika kepadamu ya Allah, binabiyika, dengan perantara, dengan wasilah, dengan lantaran nabimu ya Allah, yakni siapa? Muhammadin Nabi rahmati, inni tawajjahtu, saya menghadap kepadamu ya Allah, bika kelawan panjenengan, ila Rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati hadhihi lituqbali, dengan kebutuhan saya yang ini tadi, ini apa? Untuk disembuhkan dari penyakit buta. Kemudian lituqdo, agar supaya engkau ya Allah memenuhi apa? Permohonanku. Allahumma, kemudian dilanjutkan lagi, syafihu fiyya. Duh Allah, sembuhkanlah, berilah kesembuhan kepadaku. Qala dawu sapa At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi, yang kemarin sudah saya jelaskan iki nggih, di dalam At-Tibyan bisa dibaca At-Tirmidzi, At-Tirmidzi, At-Tirmidzi. Lihada, karena ini iku hadisun hasanun sahihun gharibun. Gharib itu yang asing. Illa min hadzal wajhi wa sahahahu, kemudian juga menganggap sahih hadits tersebut sapa Al-Baihaqi wa zadahu. Jadi Al-Baihaqi menganggapnya sahih dan kemudian menambah lagi satu redaksi, yakni apa? Faqama, kemudian Kanjeng Nabi berdiri, wa qad absara, kemudian orang tadi bisa melihat. Faqama, maka berdiri sapa bukan Kanjeng Nabi, tapi laki-laki tadi. Setelah wudu kemudian berdoa, kemudian laki-laki ini berdiri dan ajaibnya dia apa? Waqad absara, bisa melihat. Wa fi riwayatin, di dalam suatu riwayat dikatakan baba'ala rojulu, kemudian orang laki tadi melakukan sesuatu, babari alil hali, kemudian dia mengalami kesembuhan fil hali, lil hali, di dalam seketika. Ketika dia mengalami kesembuhan. Fa fi hadzal hadithi, maka di dalam hadis ini dalilun, terdapat suatu dalil wadihun, yang jelas, ala jawazi tawassuli, mengenai kebolehan melakukan tawasul, wa tawajjuhi bihi, begitu ya, dan kemudian menghadap apa namanya? Menghadap Allah dengan lantaran bihi, dengan lantaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu 'allama dharira, yakni bahkan Nabi apa namanya, mengajarkan kepada orang buta tersebut zalika, dengan cara berdoa dan berwudu tadi, wa amarahu, dan Kanjeng Nabi bahkan memerintahkan kepada orang buta tadi ya, wa amarahu bihi, untuk melakukan tawasul. Tawasul kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi disoani, orang tersebut disuruh berdoa, kemudian diajari doanya juga, doanya itu dengan menggunakan tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-halatu dzalitsatu, utawi yang ketiga, itu adalah at-tawassulu bihi, bertawasul kepada Nabi ba'da mautihi, yakni setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berarti dalil yang ketiga ini ya adalah dalil yang bisa kita praktekkan karena kita sudah apa? Hidup di masa
setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayadullu lidzalika, maka dalil untuk menunjukkan tadi ya mengenai tawassul bihi ba'da mautihi apa yakni sebuah hadis rawahu yang meriwayatkan terhadap hadis tersebut sapa at-Tabrani yakni Imam Tabrani fil Mu'jamil Shaghir, di dalam kitab Mu'jamil Shaghir wal Kabir, anna rajulan, bahwa sesungguhnya ini nama kitab fi Mu'jamil Shaghir wal Kabir, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki iku yakhtalifu, yang berbeda pendapat, ila Utsman bin Affan, dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu fi hajatin, di dalam sebuah kebutuhan. Fi hajatin lahu, di dalam suatu kebutuhan yang menyangkut kebutuhannya laki-laki tadi. Fakana Utsmanu la ya'talifu ilaihi, maka Utsman iki ora noleh blas, ora noleh itu berarti nyuekin ya. Nyuekin orang tersebut. Wala yang duru, dan tidak memperhatikan fi hajatihi, di dalam hajatnya orang laki-laki tadi. Falaqiya, kemudian laki-laki tadi karena dicuekin oleh Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian laki-laki ini menemui Utsman yang lain, yakni Utsman ibni Hanif. Fasyaka, maka kemudian dia curhat ya. Fasyaka, maka curhat sapa rajulun dzalika ilaihi, curhat kepada Utsman bin Hanif ya, mengenai kebutuhan yang dia inginkan ya. Faqala lahu, kemudian Utsman bin Hanif itu kemudian laki-laki tadi ya, Utsman bin Hanif ini ngendika kepada laki-laki tadi. Faqala lahu Utsman bin Hanifin i'til miudata, datangilah tempat wudu. Fatawaddo'a, kemudian kamu mesti berwudu. Tsumma til masjidah, setelah wudu datangilah masjid. Fasholli fihi, maka sholatlah di dalam masjid itu rakaataini, 2 rakaat. Tsumma qala, maka kemudian kamu melanjutkan dengan berdoa. Doanya bagaimana? Agar hajatnya tadi tercapai, doanya ya ini Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu, dan aku menghadap kepadamu ya Allah dengan bertawasul atau lantaran ya, binabiyina ini berarti dengan perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, ini sesungguhnya aku tawajjahtu, menghadap kepadamu, bika, dengan bertawasul atau dengan lantaran engkau ya Nabi Muhammad, ila Rabbi, untuk sampai kepada meminta kepada Tuhanku. Fayaqdi, maka kemudian ya Allah penuhilah. Fayaqdi hajati, maka kemudian Allah memenuhi hajatku. Ila akhirih. Wa rawalan ngriwayataken sapa Al-Baihaqi wa Ibnu Syaibah bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, anan nasa asabahum fahtun fi khilafati Umar radhiyallahu anhu. Jadi hadis berikutnya yang menjelaskan tentang tawasul ini adalah sebuah kejadian ya, yang terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Umar. Apa itu kejadian apa? Terjadi sebuah kemarau hebat. Asobahu qahtun ya. Jadi pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar ya. Umar ini pasca Sayyidina Abu Bakar. Jadi kurang lebih lumayan lama ya Umar ini. Yang cukup pendek adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang cuma 2 tahun. Nah, pada masa Sayyidina Umar ini terjadi sebuah kemarau panjang. Faja'a Bilal bin Harith. Kemudian datanglah Bilal bin Harith radhiyallahu anhu ila qabrin Nabi. Jadi pada saat ini Kanjeng Nabi sudah wafat. Maka karena kemarau panjang tersebut, ada seorang sahabat bernama Bilal bin Harith yang berinisiatif untuk datang ke makam Rasulullah. Kemudian Bilal ini berdoa, waqala,
istaqi li ummatika, wahai Kanjeng Nabi Muhammad, ya, padahal waktu itu sudah wafat, mohonkanlah hujan untuk umat-umat. Fa innahum halaku, karena umatmu ini dalam kondisi yang apa? Dalam kondisi kerusakan atau kehancuran akibat kemarau panjang. Jadi kita tahu kalau kondisinya waktu itu di gurun begitu ya. Pada saat tidak kemarau saja air sudah sulit. Apalagi pada masa kemarau. Maka di sini bahasanya adalah halaku ya. Fa innahum halaku. Mereka sedang dalam kondisi yang hancur karena ketiadaan air. Karena apa? Air itu tidak hanya menyangkut tentang manusia, tapi juga tumbuh-tumbuhan dan hewan. Maka ketika tidak ada air itu bahasanya fa innahum halak. Fa'atahu, maka datanglah kepada Bilal ini sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam fil manami, datang dalam mimpinya Bilal. Fa akhbarahu annahum yusqauna. Dalam mimpi tersebut Rasulullah dawuh kepada Bilal ya, akan segera datang hujan. Annahum yusqauna, annahum saat temani umat iku yusqauna, bakal diparingi atau diturunkan hujan sapa umat. Nah ini sebentar lagi. Nah ini waduh senenge ra karuan nggih. Wis pengen terus mari ngono diimpeni ya. Diimpeni orang-orang mulia guru kita saja rasane wis gemeteran. Napa malih diimpeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada lagu itu Syauqi ilaika, Syauqi ilaika niku nggih, atau Syaukon ilaika itu ya. Rindu kepada Rasulullah itu rindu yang tidak terperi. Iya. Karena pada masa Rasulullah itu semua hajat itu, semua hal, semua kesusahan itu bisa ditanyakan langsung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa amma jawazut tawassuli bi ghairin nabi, adapun ya kebolehan untuk melakukan tawasul kepada selain nabi minal auliya, yakni tawasul kepada para wali wassolihin dan orang-orang yang baik ya. Faya dulu, maka ditunjukkan ya lidzalika apa marwahul Bukhari, dengan dalil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Imam Bukhari meriwayatkannya dan mencantumkannya fi sahihihi, di dalam kitabnya yakni Sahih Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, an Umar bin Khattab, yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Karena idza quhitu istasqa bil Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi terjadi suatu kekeringan juga ya pada masa tersebut. Kemudian Umar bin Khattab, jadi ini kayaknya kejadiannya sama ya, sama-sama pada masa Umar bin Khattab. Tadi yang bertawasul adalah sahabat Bilal bin Harith, ini yang bertawasul adalah Sayyidina Umar bin Khattab sendiri. Tawasulnya kepada siapa? Pada masa tersebut terjadi kekeringan, kemudian istasqa ya, bertawasul meminta hujan kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Ini adalah pamannya Kanjeng Nabi. Paman atau apa ya? Kalau Abdul Muthalib kan Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib kan kakeknya. Jadi kalau Abbas bin Abdul Muthalib ini pamannya Kanjeng Nabi. Ini kalau dalam ngaji ini yang kemarin, ini termasuk Sayyidah Fatimah itu juga beberapa kali menyatakan berwasilahnya kepada pamannya yang Hamzah itu, yang wafat dan kemudian dalam sebuah perang dan hatinya itu dicapik-capik oleh kaum musyrikin waktu itu ya. Nah, itu itu kemudian juga menjadi salah satu yang diwasilai ya. Dijadikan wasilah oleh Sayyidah Fatimah. Nah, ini Umar bin Khattab wasilahnya kepada pamannya Kanjeng Nabi. Faqala, mongko dawuh sapa Umar bin Khattab. Dawuhnya begini ya, doanya ini. Allahumma Allah, inna kunna natawassalu ilaika. Sesungguhnya kami
bertawasul kepadamu binabiyika, melalui nabimu, fatasqina, maka agar supaya engkau menurunkan hujan. Wa inna natawassalu ilaika, dan kami bertawasul kepadamu bi ammi nabiyika, melalui paman nabi kita, yakni Nabi Muhammad, fasqina, maka agar engkau menurunkan hujan untuk kita. Qala, kemudian di sini diriwayatkan fayus qauna, maka diturunkanlah hujan karena tawasul ini tadi. Setelah tawasul dilakukan, alhamdulillah Allah berkehendak untuk menurunkan hujan. Wa qala Umar radhiyallahu anhu lamma astasqa, kemudian Sayyidina Umar dawuh, ketika kita bertawasul untuk meminta hujan bil Abbasi, kepada paman Nabi, yakni Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, ya ayyuhan nasu, sesungguhnya para manusia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad itu kana yaro lil Abbasi, bahwa kenapa ini alasan Umar. Kenapa Umar itu bertawasul kepada Nabi Muhammad dan bertawasul kepada Sayyidina Abbas juga. Ini karena alasan Umar, inna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kana yaro lil Abbasi ma yarol waladu lil walidihi. Karena Rasulullah itu melihat Abbas, ya pamannya itu, sebagaimana beliau melihat atau sebagaimana layaknya seorang anak melihat kepada bapaknya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad ini sudah sejak kecil ditinggal oleh kedua orang tuanya. Sehingga bagaimana beliau melihat pamannya ya. Itu ada ada Abu Thalib, kemudian ada Abbas. Ini dengan penglihatan hormat, dengan penglihatan sebagaimana seorang anak melihat kepada orang tuanya. Nah, dengan alasan inilah kemudian Sayyidina Umar menganggap bahwasanya Sayyidina Abbas ini juga memiliki keutamaan yang layak untuk dijadikan sebagai wasilah untuk bertawasul. Faqtadu bihi fi ammil Abbasi, faqtadu bihi fi ammihil Abbasi. Nah, oleh karena itu kemudian beliau ikutilah begitu ya. Faqtadu, maka ikutilah kalian semua ya, ikut kepada Nabi dengan mengikuti kepada paman beliau. Wattakhaduhu wasilatan ilallah, dan kemudian ambillah beliau ini sebagai wasilah ilallahi, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha, sudah habis ya hadis ini. Al-Mawahib Wastilani ya. Wa fi'lu Umar radhiyallahu anhu hujjatun. Nah, apa yang dilakukan Umar di atas tadi menjadi hujjah atau menjadi argumen. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar. Nah, kita juga menjadi keniscayaan kita untuk mengikuti dawuhnya sahabat Umar ini, karena Kanjeng Nabi sendiri sudah dawuh bahwasanya sesungguhnya Allah menjadikan sesuatu yang hak dari lisannya Sayyidina Umar. Wa qala fi haqqihi law kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Bahkan di sini ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Turmudi dan Hakim ya, di dalam kitab Mustadrak an Uqbah ibni Amir al-Juhni ya. Di sini dikatakan bahwasanya bahkan Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah dawuh, laukana ba'di nabiyyun lakana Umar. Apabila setelahku itu ada nabi, tentulah Umar yang ditunjuk. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh qala iqtadu billadaini min ba'di, ikutilah dua orang setelahku ya, setelah aku nanti wafat, yakni siapa? Yakni Abi Bakrin wa Umar.
fa innahuma hablullahil mamdudu. Yakni siapa Abu Bakar dan Umar? Karena kepada Abu Bakar dan Umar itulah tali Allah itu dibentangkan. Wa man tamassaka bihima faqad tamassaka bil urwatil wuthqa. Maka barang siapa menegakkan kepada keduanya, maka menegakkan ya agama bersama keduanya, maka sesungguhnya dia telah meneguhkan pula suatu pegangan ya, lang malaha yang tidak akan terputus. Wa inna mas taisqo, dan sesungguhnya ya ini tentang apa namanya upaya ya perantara nyuwun hudan tadi. Wa inna mastasqa Umar radhiyallahu anhu bil Abbas radhiyallahu anhu walam yastasqi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyubayyana lin-nasi jawazal istisqa'i bi ghairin nabi wa inna dzalika la haraj. Jadi ini menjelaskan bahwasannya Umar yang melakukan tawassul untuk meminta hujan ya melalui Sayyidina Abbas itu adalah sesuatu yang dibenarkan karena Nabi juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Umar, dan tindakan tersebut dianggap tidak dilarang, la harajah ya, tidak ada dosa. Wa dalilu jawazit tawassuli, adapun dalil yang membolehkan tawassul bi ghairi ayyadun ma dzukira fil ajwibah. Adapun dalil lain ya sebagaimana yang sudah diutarakan di atas tadi mengenai kebolehan bertawasul kepada selain Nabi ya. Al-Makiyati naqlan ya, yang dinukil an Minhajus Sa'adah dari kitab Minhajus Sa'adah qala sallallahu alaihi wasallam tawassalu bi wa bi ahli baiti ilallahi. Bertawassullah engkau kepadaku dan kepada keluarga untuk meminta atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yuraddu mutawassilan bi, maka sesungguhnya tidak ditolak tawassul kepadaku, wa bi ahli baiti ilallahi, dan bertawassul melalui ahli baiti ya keluargaku untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naqala Ibnu Jama'ah fi kitabihi Umsil Muhadarati an Ali ibni Maimun qala sami'tu asy-Syafi'iyya, saya mendengar ya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yaqulu dawu inni la tabarraku bi abi, bahwa sesungguhnya saya bertabarukan dengan bi Abi Hanifah, bahwa Imam Syafi'i itu tabarukan kepada Imam Abu Hanifah. Waji'u ila qabrihi, saya datang ke makam Abu Hanifah fi kulli yaumin, setiap hari, zairon, untuk melakukan ziarah. Fa idza uridat li hajatan, apabila mekenani gitu ya, apabila ngelindih begitu sebuah hajat saya, apabila saya punya sesuatu yang penting, hajat yang penting, maka saya datang untuk berziarah ke makam Abu Hanifah. Loh, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah ini kan sama-sama imam madhab. Kenapa Imam Syafi'i yang sudah punya madhab sendiri tetap bertawassul kepada imam yang lain? Iya, karena Abu Hanifah itu juga termasuk gurunya Imam Syafi'i. Jadi di dalam dunia Islam, dunia keilmuan terutama ya, keilmuan Islam, itu kita melihat memang ya, bahwa para imam ini mereka itu saling berguru. Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Hambal, mereka sesungguhnya saling berguru. Nah, tetapi kemudian ada kalanya dari ilmu yang didapatkan, kemudian diantaranya itu melakukan ijtihad sendiri, kemudian sampai memiliki banyak pengikut dari hasil ijtihadnya itu, nah, karena pendapatnya diikuti oleh orang-orang. Tetapi bukan berarti ketika kemudian sudah memiliki madhab sendiri atau memiliki banyak pengikut, itu kemudian hilang tawadhu'nya dengan guru. Nah, ini contoh yang luar biasa ketika seorang imam madhab yang memiliki bahkan pengikut sangat banyak. Imam Maliki ini kan Imam Syafi'i ini kan tergolong paling banyak. Tetapi di sini dinyatakan bahwa Imam Syafi'i ketika memiliki hajat yang
sangat penting beliau berziarah dan datang kemudian bertawasul kepada Imam Abu Hanifah. Sholaitu rakaataini wajitu. Nah, saya sholat 2 rakaat, kemudian aku mendatangi makam Abu Hanifah wa sa'altullahal hajah, kemudian saya meminta kepada Allah tentang untuk dipenuhinya hajatku indahu, ya, dengan di hadapan, ya, di hadapan makamnya Abu Hanifah tadi, fama tab'udu anni hatta tuqda, maka aku selalu melakukannya sehingga sampai dengan begitu, ya, dipenuhinya hajat. Waqala Ibnu Hajar, ya, tadi intaha, jadi kalau alif ha itu singkatan dari intaha begitu, ya. Intaha podawuh, sudah berakhir dawuh ini. Waqala Ibnu Hajar fil Khairatil Hisan, di dalam kitab Khairatil Hisan, kanal Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad. Imam Syafi'i itu saat berada di Baghdad pada suatu hari, ia tawassalu bil imami Abi Hanifah radhiyallahu anhu, melakukan tawasul kepada Imam Abu Hanifah, yaji'u ila dharihihi, yakni datang ke makam beliau, fayusallimu alaihi, kemudian berucap salam kepada Abu Hanifah, wa yatawassalu ilallahi, kemudian bertawasul dan meminta kepada Allah bihi, ya, melalui tadi, ya, Imam Abu Hanifah fi qadha'i hajatihi, demi untuk berharap bisa dipenuhinya hajatnya. Wa yatawassalul Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal itu juga melakukan tawasul bi imamina Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tawasul kepada Imam siapa? Abu Hanifah. Kemudian di sini Ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal, ya, Imam mujtahid yang lain itu melakukan tawasul kepada Imam Syafi'i. Nah, ini luar biasa orang-orang berilmu yang saling bertawasul, karena tidak lain itu tadi, karena selain memiliki ilmu yang tinggi, seorang yang alim alamah juga memiliki tawadhu yang luar biasa. Baik tawadhu secara horizontal kepada sesama manusia maupun tawadhu secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ukhbira anna ahlal maghribi, dan kemudian dikabarkan di sini bahwa sesungguhnya orang-orang atau penduduk Maghribi itu daerah, ya, jadi wilayah-wilayah Afrika itu terkenal dengan sebutan Maghrib. Mungkin kalau lebih spesifiknya hari ini terkenal dengan Maroko, tapi yang dimaksud Maghrib tidak hanya Maroko, tapi Maroko adalah bagian dari ahlul Maghribi. Idza kanat lahum hajatun, ya, para ahli Maghribi ini, para orang-orang Maroko, ketika mereka memiliki hajat, yatawassaluna ilallahi bil imami Malik, mereka bertawasul, ya, kepada Allah melalui perantara Imam Malik. Walam yungkirul Imam Syafi'i bal saddaqahum fihi, bahkan dengan perilaku tersebut Imam Syafi'i tidak mengingkarinya, bahkan membenarkannya. Wa qala al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzali, ini mursyid atau pendiri Thariqah Syadziliyah. Qaddasallahu ruhahu, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili dawa apa? Man kanat lahu ilallahi hajatun wa arada qada'aha falyatawassala ilallahi ta'ala bil Imamil Ghazali radhiyallahu anhu. Termasuk di sini adalah yang dikatakan oleh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, bahwasanya jika engkau memiliki hajat yang besar, mintalah kepada Allah dengan bertawasul kepada Imam Ghazali. Nah, ini makanya kalau salah satu yang sering diijazahkan oleh para mursyid thariqah dari Syadziliyah itu, salah satunya untuk ibu-ibu itu, ya, biasanya itu ditekankan untuk wiridan hariannya itu dengan menggunakan wiridannya Imam Ghazali. Itu bisa dilihat, ya, biasanya kalau hari Jumat membaca Allah 1000 kali, ya. Kalau hari Sabtu, nah ini wiridannya Imam Al-Ghazali. Nah, ini kalau kita misalkan menjalankan wirid itu, nanti kalau Sabtu seperti ini berarti baca la ilaha illallah 1000 kali misalkan. Nah, itu mesti nanti wasilahnya sebelum wiridan ini adalah kepada Imam Al-Ghazali. Karena Imam Al-Ghazali lah yang menuliskannya di dalam kitabnya.
mengenai keutamaan menggunakan mengistiqomai wiridan tersebut harian ya. Nah, ini biasanya kalau dari Torekoh itu ada yang mengatakan iki minimal ya, minimal yang dilakukan ini dulu nanti sebelum yang lain-lain. Wa qala al-Imamul Ghazali. Imam Ghazali sendiri dawuh rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi man yutawassalu wa yutabarraku fi hayatihi yutawassalu wa yutabarraku bihi ba'da mamatihi. Jadi seseorang, ini menurut Imam Ghazali, seseorang yang bisa ditawasuli dan dimintai barokahnya pada saat hidup, berarti dia juga bisa dimintai tawasul dan barokahnya pada saat dia sudah wafat. Nah, ini saya baca secara cepat, jenengan boten usah khawatir. Wa dzikra 'anil 'arifi billahi qad bitairati Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu anna ba'da masyayikhihi yaqulu. Sesungguhnya di antara guru beliau ini ngendika innallaha ta'ala yuwakkilu biqabri kulli waliyin malakan. Bahwa sesungguhnya Allah itu mewakilkan atau memasrahkan begitu ya. Di setiap kuburan wali itu ada satu malaikat. Yaqdi hawaija man tawassala bihi kama waqa'a dzalikal Imam Syafi'i was sayyidatina Nafisah was sayyidi Ahmad Al-Badawi rahimahullahu anhu ajma'in. Maka sebagaimana ya ini sebagaimana yang terjadi begitu ya di makam misalkan Imam Syafi'i, kemudian Sayyidah Nafisah, Sayyidah Ahmad Badawi dan sebagainya. Ya, saya sedikit ingin cerita tentang Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini adalah seorang yang luar biasa. Beliau makamnya hari ini itu ada di Mesir. Ini terkenal bahkan di kalangan ahli Misra sendiri bahwa kalau kita memiliki hajat yang besar itu sebaiknya tidak melupakan untuk tawasul atau ziarah ke makam Sayyidah Nafisah. Padahal dia seorang perempuan. Beliau ini Sayyidah Nafisah ini sebetulnya adalah muridnya Imam Syafi'i. Tapi karena kealimannya, bahkan Imam Syafi'i dawuh, nanti kalau aku tidak ada, termasuk yang beliau harapkan untuk nyolati adalah Sayyidah Nafisah. Ini karena kealimannya. Nah, karena kealimannya, kemudian ya alim dalam ilmu, alim dalam amal. Nah, kalau disebut ulama itu kalau dalam dalam definisi Imam Ghazali kan seseorang yang memiliki ilmu dan yang melakukan ilmunya, melaksanakan ilmunya, mengamalkan ilmunya itu kategori ulama. Kemudian ada tambahan lagi yang bisa memandang umat dengan bi'ainir rahmah. Nah, ini definisinya. Nah, ini kalau Sayyidah Nafisah tergolong di sini termasuk ditawasuli. Ya. Bahkan termasuk orang yang diharapkan untuk mendoakan dan menyolati Imam Syafi'i. Nah, ini tentu saja beliau berada di atas rata-rata ya umumnya perempuan yang lainnya. Wara'a Ibnu Sunni an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan fatlatat dabbatan ahadikum bi ardin falatin fal yunadi ibadallahi ihbisu fa inna lillahi ibadun yujibunahu. Bahwasanya apabila seekor hewan ternak itu terlepas ya, terlepas, maka kamu selayaknya berteriak begitu. Maka demikian juga ketika seseorang itu merasa ihbisu ya, tadi kan berteriak. Maka demikian juga fa inna lillahi ibadun yujibunahu wa idza adalla syai'an wa arada aunan falyaqul ya ibadallah aghithuni. Maka demikian juga pada saat kita membutuhkan untuk mengharapkan pertolongan, maka kita juga harus berteriak ya untuk meminta tolong kepada Allah. Fa fi hadzal madhkuri dalilun dhahirun ala jawazi tawassuli bil awliya
wassalihin haitsu kana alaihi salatu wassalam yaf'alu dzalika bi nafsihi wa ya'muru bihi ashabahu. Maka demikian inilah yang kita yang telah diungkapkan sejak awal tadi merupakan sebuah dalil yang jelas mengenai kebolehan melakukan tawassul baik kepada aulia, kepada sholih-sholihin ya, maupun dan terutama kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena demikianlah Nabi Muhammad itu mengajarkan ya, baik dengan melakukan dengan melakukannya sendiri maupun dengan memerintahkannya kepada para sahabat. Wa qala al-arifu billah al-habibu Abdullah bin Alawi al-Haddadi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yambaghi lizairi idza zara qubur sholihin an yatma'inna indaha. Ini kemudian di akhir ya, Habib Abdullah ibni Alawi dawuh, wahai orang-orang muslimin ya, di sini kita semua ini didawuhi yang bagi prayoga, sebaiknya bagi kita semua saat melakukan ziarah kubur kepada para sholih itu apa? Ayat ma'inna, tenanglah, ya. Ojo rame wae. Aindaha, di samping kubur sholihin tadi, wa yastaktsira minal istighfari, maka perbanyaklah istighfar, wa du'a ilahum, dan berdoa ya untuk kepada Allah tentu saja melalui wasilah kepada mereka, mendoakan mereka, wa tarahumi alaihim, dan memberi mereka penghormatan, wa yaqra'a ma tayassara minal Qur'an, dan membaca ayat-ayat yang mudah dari Al-Qur'an, wa yuhdi thawabahu ilaihim, kemudian menghadiah ya pahalanya untuk mereka, fal yukthir minad du'ai, maka perbanyaklah berdoa indaha, di samping mereka. Fa inna minhum mayyakunu du'a'u, karena sesungguhnya berdoa inda qabrihi, di samping kuburan ya, kuburan para sholihin tadi, iku mustajaban ya, bisa diijabai. Wa qad juriba, dan kemudian sudah teruji dzalika hatta anna ahla Baghdad, bahwa sesungguhnya teruji dengan bagaimana? Dengan amalnya ahli Baghdad, di mana ahli Baghdad itu iku yusammuna, memberi gelar qabr sayyidil imami Musa ya, untuk kuburannya Imam Musa al-Kadzimi bin Imamil Ja'fari Shadiq, dengan sebutan apa? Atir yaqal mujarroba, yakni sesuatu yang betul-betul ampuh ya, sebagai penawar yang ampuh ya. Karena di situ ada sebuah makamnya Imam Musa begitu al-Kadzimi, yang di situ itu seperti tadi makamnya Sayyidah Nafisah tadi. Nah, itu terkenal orang kalau berwasilah di situ itu jika Allah berkehendak maka dimudahkan dengan lebih cepat. Maka karenanya kemudian mendapatkan julukan makam tersebut dengan At-Tiryaqal Mujarraba. Ai listijabati da'awati wa inkishafil muhimmati wa kadzalika qabrul ma'rufil qurqiyu yusamma bidzalika wa huwa bi Baghdad aidan. Dan demikian juga di Baghdad itu ada makam lain ya, yakni kuburannya siapa? Al-Qurhi ya. Itu yang juga mendapatkan julukan yang sama karena tadi listijabihi, karena mudahnya untuk Allah berkehendak mengijabahi doa-doa. Wa katsiran ma li ahli Jawa, dua-duanya tadi di Baghdad. Nah, terakhir ini kemudian, terakhir kemudian mu'alif kitab ini jauh, kalau tadi diterangkan ada di Maghribi, ada di Misra, kemudian ada di Baghdad. Nah, ini ada lagi juga. Wa katsiran mali ahli Jawa, dan banyak juga di Jawa ini ya, minal muslimin alladzina yakunu du'a'uhum 'inda qabri ba'dil auliya. Ya. Yang kemudian di sini terdapat ya banyak orang-orang Jawa ini yang mereka ketika berdoa di samping kuburnya para aulia, sebagian ulama aulia alladzi tufina bi Jawa mustajaban wallahu ala kulli syai'in qadir wa fi hadzal qadri kifayatun. Maka tidak hanya di Baghdad, tidak hanya di Maghribi, tidak hanya di Mesir, di Jawa pun banyak sekali ulama-ulama
Banyak sekali makam-makam aulia yang sudah teruji istilahnya untuk lebih dekat kepada Allah sehingga juga lebih mendekatkan untuk diijabahnya doa-doa. Maka di sini ya penulis kitab ini memberikan penegasan wa fi hadzal qabri kifayatun. Maka dengan semua ini tadi ya penjelasan sudah dianggap cukup untuk apa? Sebagai dalil maupun sebagai ketetapan hati kita untuk tidak ragu melakukan tawasul. Tapi tadi harus harus diperhatikan di dalam tawasul itu jangan lupa keyakinan kita di awal bahwasannya la nafa'a wa la dharra, begitu kan ya, illallahi wahidi la syarika. Jadi hanya Allah saja sesungguhnya yang bisa ngelabeti semuanya, dan apapun yang kita lakukan bertawasul bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalkan, dengan para nabi pun, dengan para aulia, itu semua adalah tidak ada yang terlepas dari kersane Gusti Allah. Maka pembahasan mengenai tawasul ini memberikan satu penutup sekaligus penegasan dari kita kemarin membahas dari pembahasan nomor 6 ya, yang tentang ziarah kubur. Kemudian bagaimana hukumnya seorang perempuan, bagaimana kemudian adabnya, tata kramanya, sampai penjelasan mengenai ada tidaknya azab dan nikmat kubur itu, maka itu semua kemudian diikat ya dengan pengetahuan, dengan dalil-dalil yang menyatakan bahwa semua aktivitas tersebut dilakukan dalam rangka untuk tawasul ya kepada para aulia tersebut untuk mendapatkan lebih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu masalah ini yang kemudian ini sering dipertanyakan orang. Loh, tapi kan ono dalil bahwasanya Allah lebih dekat dibanding urat nadi kita. Lainnya apa membutuhkan tawa? Allah kan sudah lebih dekat. Kenapa membutuhkan tawas? Ya ini tadi. Dalam hati kita tetap tidak boleh. Nah, bahwa kita meyakini Allah lebih dekat daripada nadi kita. Ya. Bahwa dengan kedekatan itu, apapun yang bahkan menjadi kerentak kita, yang dorong di kerentak ini pun Allah ngerti, kan begitu. Tetapi itu tadi, untuk kemudian kita tidak sampai terjebak pada perasaan-perasaan sombong, untuk kita tidak sampai terjebak pada bahkan keputusasaan, maka dengan keyakinan Allah dekat daripada lebih dekat daripada urat nadi kita, Allah mengetahui semua bahasa, namun kemudian dengan alasan-alasan tadi kita tetap meyakini bahwasanya tawasul itu. Satu lagi yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan tawasul, niatkanlah ini sebagai salah satu upaya kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uang mengikuti sunnah tanpa tahu hikmahnya itu sudah mendapatkan pahala. Ya. Apalagi kalau kemudian kita melakukan sebuah sunnah diniati dengan sadar dan kita memahami makna-maknanya karena wis ngaji hujjah ahlussunnah wal jamaah. Nah, ini kan berarti ya ini tidak hanya orang yang misalkan abidun, orang yang beribadah saja ya, tidak hanya ubudiyah saja, tetapi juga alimun, mengetahui, meyakini melakukan ibadah. Dan ini adalah sebuah rangkaian yang lengkap yang insya Allah itu lebih mendekatkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup ini saya bacakan doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam urzuqna wa ahlana wa auladana al-barakata fir rizqi wal umuri wal afiyata wa hayatan thayyibatan was sa'adata wa syahadata wa husnal khatimah. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam kullama dzakarahu adh-dhakirin kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillah, matur suwun panjenengan semua sudah bisa untuk mengikuti pengajian ini. Semoga Allah memberikan kita pertolongan dengan memudahkan semua urusan kita, dan semoga saja saya mohon maaf ya. Semoga saja panjenengan memberikan maaf juga kepada saya ya, apabila selama proses pengajian ini banyak hal yang masih belum sesuai harapan atau banyak kekurangan, dan semoga saja jika nanti panjenengan menyimak atau membutuhkan dalil-dalil yang ada di dalam kitab ini, kalaupun ada sedikit kekurangan ataupun kalaupun ada kekurangan dari apa yang saya jelaskan, panjenengan pinaringan pemahaman yang lebih daripada apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa riyadhah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.